Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadan abidin wa dahri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan limpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat keturunan beliau, dan para pengikut beliau ila akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Insyaallah pada malam hari ini bi'aunillah wa quwwatillah wa iradatillah wa biiznillah, pada kesempatan ini kita insyaallah sama-sama belajar kembali menuntut ilmu, mengkaji ilmu yang dituangkan oleh seorang al-arif billah, Syekh Muhammad Al-Syad bin Abdullah Al-Badri, yaitu kitab Syarihul Muqtadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi biddaraini amin. Masih di dalam pasal ada menyatakan istihad pada waktu salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, man nama an salat aw nasiha falyusalliha ibadatan. Artinya, barang siapa yang tidur dia, siapa yang kaburi daripada sembahyang atau yang ada ingat lupa akan sembahyang, maka hendaklah diqadha'nya akan dia apabila dia ingat akan dia sembahyang. Jadi baca bangun guring langsung aja mengqadha', dan apabila sudah ingat daripada kelupaan pada sembahyang tadi langsung aja diqadha'. Adapun ujian Syekh Muhammad Al-Syad, jadi
Jika ada tidur dan lupa itu jadi daripada tafsir kekurangan. Seperti lupa ia akan sembahyang sebab bermain-main catur atau barang sebagainya, keasikan gawian, keasikan permainan, lalu ketika sembahyang. Atau ia tidur kemudian daripada masuk waktu zuhur sudah datang, misalnya guringinya, nah padahal dia balik pada kesibukan kadang hari atas inya dan nafzannya, nah daripada jaga. Artinya di waktu tadi, waktu zuhur tiba tadinya pada sibuk pada, nah ada banyak urusan, nah tapi guring. Maka wajiblah atasnya menyegerakan mengqadha dia karena luputnya waktu tadi. Dia bangun di waktu sudah zuhur, masuk asar sudah misalnya. Nah, jadi langsung aja mengqadhanya karena luputnya waktu tadi pada ketika itu dengan tiada uzur. Dan demikian lagi tartib. Nah, tartib itu kita susunan-susunannya pada mengqadha sekalian sembahyang. Tartibnya tadi. Mengqadha sembahyang dan luput, nah ketinggal dari seperti diqadhanya subuh dahulu daripada zuhur. Subuh dulu hanya zuhur, maka diqadhanya zuhur dahulu daripada asar. Demikianlah hingga akhirnya. Sama ada luput sekalian sembahyang itu dengan ketiadaan uzur atau luput setengahnya dengan uzur, setengahnya uzur luputnya, setengahnya ada uzur sembahyang tadi. Artinya dalam 24 jam itu 5 kali sembahyang, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, ada ketiga tadi sabab uzur kelewatan tadi, atau karena ada uzur tadi. Nah, lalu jadi sini kayak ini bahan kayak ini harusnya adalah mengqadhanya subuh dulu, zuhur, zuhur diqadhanya asar dan itu lah hingga akhirnya. Sama ada luput sekalian sebagai itu dengan tiada uzur, atau luput setengahnya aja, sebagiannya tadi dengan uzur dan setengahnya tiada uzur, supaya keluar daripada khilaf. Beda-beda orang yang mewajibkan tartib. Nah, ini supaya apa? Keluar daripada khilaf. Nah, orang yang mewajibkan tartib inilah muktamad yang diperpegangi oleh Syekh Rabi di dalam kitab Nihayah. Adapun muktamad Syekh Ibnu Hajar, nah belum tadi kan Syekh Rabi, nah hari ini Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah bahwasanya sunnah tartib jika luput sekalian sebagian itu dengan uzur. Nah, sunnah tartib arti sunnah itu tidak digawi kepada menggawi mengqadha sembahyang dengan tartib kayak ini. Nah, ini menurut menurut siapa? Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah bahwasanya sunnah tartib jika luput sekalian sembahyang itu dengan uzur atau luput sekalian dengan tiada uzur. Sunnah dengan tartib makan subuh dulunya, zuhur dulunya, asar dulunya, maghrib dulunya, isya. Adapun mujazilin jika luput setengahnya dengan uzur dan setengahnya dengan tiada uzur, maka wajib atasnya kedua kali qadha sebagian yang luput dengan kada uzur atas dan luput dengan uzur. Nah, dan jika ketiadaan tartib sekalipun, karena bahwasanya tartib itu sunnah juga, dan menyegerakan qadha dan luput dengan tiada uzur itu wajib. Mengqadha sebagian yang ada uzur itu wajib. Namun yang sembahyang tadi karena uzur, nah itu
mentargetkan itu sunnah aja. Tetapi nak ada ujur nang bisa aja nih, kan? Dasar kuliah aja sembahyang. Nah, kalau kan sembahyang nih wajib mengqadanya segera. Nah, ada dianjurkan dengan tertib tadi. Nah, dan dari karena inilah wajib mendahulukan atas sembahyang nafil jika luas waktunya. Nah, dari karena ini wajib mendahulukan dia atas sembahyang yang nafil jika luas waktunya. Dan demikian lagi sunat mendahulukan sembahyang qadha atas sembahyang nafil nanti ada takut ia akan luputnya, seperti didapatnya dalam waktu salat rakaat daripadanya. Dan jika takut ia akan luput berjamaah pada sembahyang hadir itu sekalipun, supaya keluar daripada khilaf mereka, nah mewajibkan dia. Dan karena tersebut di dalam hadis, nah ada riwayat dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW memimpin sebuah perang Khandaq. Khandaq itu jadi kita tarik di waktu itu kaum muslimin, sahabat Nabi, bersama-sama mereka mengulang galian menggali tanah Khandaq itu parit supaya apa? Musuh ada lewat parit kan kalau menyebarangi kan. Nah, di ketika perang Khandaq, pada waktu itu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pada hari Khandaq menggali parit itu mengqadha sembahyang asar. Jadi adakah riwayat berat? Nah, Nabi mengqadha sembahyang. Dia apa ini? Sembahyang asar. Kemudian daripada masuk matahari, imbah tinggal matahari, dan maka disembahyangkannya maghrib kemudiannya. Nah, jadi Nabi pas waktu matahari masuk, Nabi sembahyang asar tadi mengqadha. Lalu Nabi sembahyang dan maghrib. Ini tartib ini yang Nabi telah. Nah, jadi amun kita adalah tinggal asar di waktu maghrib, pacang waktu maghrib itu habis, maka awal kita tuh menggawi sembahyang maghrib dulu. Tapi bila maghrib itu masih ada habis, boleh menggawi asar dulu. Itu adalah ada Nabi ini kan waktu tinggal matahari, lalu sembahyang sembahyang asar dulu. Nah, ibadah dong basar hanya bermaghrib, paham ya kan? Nah, bisa lihat dengan kalian mengqadha sembahyang kapan kanan pak? Dan bisa benar. Berarti tidak. Nah, mengqadha ini. Nah, berarti penting ilmu ini. Nah, ilmu ini sangat penting dalam kehidupan kita. Lalu Nabi itu berarti kan ingat di waktu Nabi itu suatu hasanah buat Nabi itu kan jadi suri tauladan. Bukan Nabi kada ingat kawan Allah, bukan Nabi kada ingat dengan kewajiban. Nah, tetapi Allah memberikan contoh lawan umat Nabi. Nah, demikian cara mengqadha sembahyang. Paham tak? Guru lagi sini. Demikian Nabi sunnah mendahulukan sembahyang qadha atau sembahyang hadir nanti ada takut dia akan bobroknya. Artinya sunnah mendahulukan mengqadha tadi dulu daripada sembahyang Nah pas kita di waktu itu, misalnya tadi orang ini kesibukan ini tertinggal waktu jam juhur, pas asar gue ke rumah sini, baru ke rumah sini, mandi berwudu tadi nampak. Ternyata waktu asarnya masih panjang. Waktu asarnya masih panjang. Maka orang ini dianjurkan untuk mengqadha salat juhur dulu. Nah ibadah juhur hanya residensi sembahyang asar, paham nggak? Nah itu tandanya. Sekalipun,
Nanti ada takut akan luput seperti didapatnya dalam waktu sarakaat daripadanya amunnya sarakaat jelekinya aku sembahyang nih kaliwatan nih apa RT tatapna dianjurkan melakukan sembahyang yang hadir tadi dahulu asar. Nah, dan jika takut ia akan luput berjamaah pada sembahyang hadir itu sekalipun. Aku aja lamun mengkabar ini kalau pada proses yang berjamaah misalnya, nah supaya keluar daripada khilaf mereka yang mewajibkan dia, dan karena tersebut di dalam hadis, dan tadi disebutkan ketika penggalian parit dalam khandak telah. Pahami sudahnya cara mengkabar nih. Nah, mengkabar. Adapun jika takut ia akan luput sembahyang hadir seperti luput sembahyang hadir seperti tiada didapatnya di dalam waktu sarakaat. Namunnya takutan nih akan luput sembahyang yang hadir waktunya tadi, sepertinya kata mendapatinya dalam waktu sarakaat daripadanya, maka wajib atasnya mendahulukan dia atas sembahyang mengqadha. Ya tadi kan amunnya asar itu tidak boleh ke rumah, dan bagawian itu boleh ke rumah. Sekalinya sampai di rumah mandi kudu dan kudu tetapi uang haji sudah. Bahkan dibaca Allahumma ya dahimal fadli ala al-bariyah ya basital yadaini bil afiyah ya sahibal mawahib as-saniyah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah waghfir lana ya dzal-ula fi hadhihi al-'afiyah. Ini misalnya sudah dibaca nangka ini kebiasaan ya Rasidin nang bacaan guru bakti nangka ini arwah ini guru bakti kalau mau populerkan ini di anak. Lalu di sini biasanya paling semangat dua ini jadi maghrib. Nah, makanya kada dianjurkan mengqadha. Mengqadha apa? Mengqadha daripada zuhur tadi. Bagaimana caranya? Punya sudah. Nah, luput darilah. Jika takut ia akan luput sembahyang hadir seperti dia dalam waktu sarakaat daripadanya, maka wajib atasnya mendahulukan dia atas sembahyang qadha. Karena bahwasanya waktu tertentu baginya. Karena waktu itu wajib yang lain pulang dipartukan sunat. Nah, dan supaya tidak jadi ia, supaya tiada jadi ia qadha pulang dan ditanggungkan haram mengeluarkan setengah sembahyang daripada waktunya atas enam lainnya daripada surah ini. Inilah muktamad yang diperpegangi oleh Syekhul Islam dan Syekh Khatib dan Syekh Ramli di dalam Minhaj, kitab Minhaj, dan dalam kitab Mughni dan di dalam kitab Nihayah. Nah, ini dinamakan Nabi muktamadkan oleh Syekhul Islam di dalam 3 kitab ini. Adapun muktamad Nabi perpegangi oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah dan Sharah bi'aqbal, maka bahwasanya jika takut ia akan luput sembahyang hadir seperti keluar suatu suku daripada waktunya. Nih, dari sini bahwasanya mun'inya seseorang itu takut akan luput sembahyang hadir tadi. Nah, seperti keluar satu suku daripada waktunya. Dan jikalau sedikit sekalipun wajib atasnya mendahulukan sembahyang hadir daripada sembahyang qadha. Membaca taburid ini baru masalah mengqadha sembahyang zuhur di qadha asar lewat. Menggawinya ini di waktu asar di penghujung waktu sudah, maka wajib menggawi sembahyang asar dulu. Nah, karena haram mengeluarkan setengah sembahyang daripada waktunya. Mau akan mengqadha zuhur tadi waktu asar terlewat, di haram hukumnya. Bisa biasa.
Dan jikalau masuk ia mengerjakan sembahyang hadir kemudian, maka ingat ia akan sembahyang yang luput, wajib atasnya menyempurnakan dia. Sama ada picik waktunya atau luas. Ini misalnya ke diingatnya, mobilnya kan sembahyang ada juga. Kalau ada ingat sembahyang, sembahyang zuhur, salih pada zuhur. Arba rakaat mustaqbil qiblat lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca doa kita, baca Fatihah, baca surah, rukuk, Allahu akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, sujud, duduk antara dua sujud, sujud pulang, tidak naik pulang berdiri. Naik pulang Nabi. Nah, naik pulang berdiri. Nah, di rakaat kedua naik di sini. Belum besok, lain besok tok lain, besok tok, anu besok di sini. Aku baru besok. Ingat ini di rakaat kedua waktu sembahyang zuhur. Nah, baru kayak begini. Wajib lawannya menyempurnakan. Atau dalam sembahyangnya tadi sempit banget waktunya, picik banget sudah waktunya. Nah, ingat. Tetap wajib menyempurnakan sembahyang hadir tadi. Dan jikalau masuk ia mengerjakan dia pokok sembahyang luput, padahal ia zankannya luas waktu sembahyang hadir, kemudian maka nyata picik waktunya daripada mendapati dia ada. Nah, mendapati dia ada, wajib atasnya memutuskan diri dia. Ini sah. Nah, dan wajib atasnya mengadakan sembahyang hadir. Boleh dikatakan ini jelas. Nah, ilmu ini. Jadi bilang sembahyang mengqadha nih, mengqadha apa? Mengqadha subuh. Kalau subuh. Itu talakas waktunya nang talakas sedikit untuk mengqadha zuhur. Jadi misalnya pada dikri al-barakatin mustaqbilat qiblati qadha'an lillahi ta'ala. Sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Nama ada kiblat mengqadha karena Allah Ta'ala. Allahu akbar. Begitu baca Fatihah ini. Baca Fatihah lalu berayatan rukuk. Sami Allah liman hamidah. Allah ilmi tadi, menyangkanya waktunya masih panjang asalnya. Soalnya bunyi rakaat kedua. Haji di masjid. Allahumma ya darimal fadli ala ghariyah. Ini anak maghrib sudah. Wajib ini membatalkan mengqadha ini. Sembahyang asar, paham lah? Paham ayatnya? Nah, boleh jelaskan. Wajib membatalkan. Padahal ini mengqadha zuhur ini 2 rakaat. Padahal 2 rakaat itu lagi. Anu udah taruh sakannya sini, waktu asar habis. Asar ada aku ini mengqadha zuhur dikira tilawas lagi. Pokoknya rakaat kedua, nah di masjid berbunyi. Nyepina tarang pengalinya sendiri tawas lagi. Maghrib sama harinya mik berbunyinya jam gak pakai habis ya. Nah, atau kalau itu bunyi gitu, kok begitu? Jadi 1:07. Ini kok mandet aja lagi nih ya. Nah, azan maghrib nih. Nah, maka di rakaat kedua lihat jam tadi, apa kata yo selir. Nah, wajib bang, ampi haram hukumnya melanjutkan.
Senin barang siapa ada atasnya sembahyang nang rukun dengan kadada ujur, wajib atasnya menyegerakan mengqadha dia. Ada ujur apa? Kaliwat waktu wajib atasnya menyegerakan. Tuh contoh, kurang nih juhur kaliwatan, juhur nih keasikan ya, ada ujur kada, tabuing kada. Nah, ada ingat kada juga. Ingat dari sembilan juhur. Cuma asik pegawai. Nah, bapak yang anak juhur, anak juhur, nyuk, sarina bunyi, asal, jauh bunyi, dong. Allahu Akbar. Nah, di sini asal saya. Nah, apa ini? Wajib atasnya menyegerakan mengqadha. Nah, amun inya subuh Pak, subuh besok tohnya ya Pak jam 8 jam 9 abang batal gue setengah 10 kali datang kuat lagi ayam ini memacak sudah nomor Assalamualaikum setengah 11. Apa ini? Jangan menggali apa-apa dulu. Jangan menggali apa-apa dulu. Bangun kuring. Apa? Ada pun. Baru mandi, kada. Ada baru mandi dulu. Mun awak tuh suci aja, bersih aja. Basuh kami. Bayar kita kalau di tanah itu punya apa? Bayar dulu. Mun nya awal aja kan bayar dulu. Basuh kami, bapak kami ke istijah, bodo ke rumah, masuk, naik, kemana? Ke kamar. Apa ini? Minum kopi kan dulu. Haram minum kopi. Tuh apabila ini subuh, kopi sudah siap. Apa lagi? Belum kopi dulu. Belum kopi dulu aja. Dari subuh. Oh man ini maksudnya. Atau bersama ke warung dulu. Situ habis runtung lah. Kalau kayak udah bakso, nasi kuning. Berlupuk pulang 3 batang berlupuk. Boleh tidak mengata berlupuk. Ini dosa gana. Ini mereka ada Arab ini nyaman ya. Paham ya kalau lah. Jadi jangan sampai mengapayakan kewajiban ini. Nah, dunia kayaknya terganggu dulu, makan kayaknya dulu, minum kayaknya dulu, karena mati juga, karena makan, karena mati juga, karena minum. Busiang udah waktu ada minum ini, mati udah, harus subuh, ada tegang. Nah, amun yang ada lagi mau mencari baju, cari tapi, cari kopiah itu kan syarat menutup aurat waktu sembahyang. Berarti tak ada hubungnya kepada untuk segera melakukan qadha tadi, wudu. Nah, itu hubungan untuk mengerjakan sholat tadi. Tapi kalau ada berkaitan dengan ini, nah, kayak misalnya mau pakai ayam dulu, nggak ada. Naik sapi dulu Pak, lemparannya sapi aja, kayaknya jadi subuh dulu. Nah, kayak misalnya menurut gatah dulu, dia mah gitu, ini jemur subuh, waktu itu sawit belum sempat, nah, bukti kelompok terus tanah boman aja. Jangan utamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya ada nama utamakan Allah. Kewajiban itu lawan Allah. Pahamlah. Jangan mandudiakan tadi itu no. Itu dosa aja. Nah,
mana digawe haram jadi makan ini makanan haram namanya, pada halal makanannya, minumannya halal, tapi nya minum tadi karena melalaikan menyediakan waktu sembahyang. Coba kita dosa aja sekali ini, minum kita jadi dosa, makan kita jadi dosa, nah harus sembahyang aja berarti. Makan jadi dosa, minum jadi dosa. Sembahyang ada di Allah 5 tahunan semalam. Nikmat itu dia kan setahun dosanya ada Allah, hanya Allah aja setahun itu. 2 tahun dia tinggal sembahyang, dosanya ini Allah aja yang tahu. 7 tahun karena sembahyang, 7 tahun dulu kan. Ini sampai nikah gue jadi lagi. Dosa aja harus jingkar tumbang kembali bertaubat tadi diterima oleh Allah, mengkada Allah. Harapnya kedudukan sembahyang ini. Nangis lah, nangis. Saking nangis banyak mata, kenapa nak keluar? Tapi kalau memang Allah masuk parah itu. Kan nangis sejak ada, makanya. Kayak kalau kedudukan sembahyang ini utamanya di sisi Allah. Apa aja yang digawi? Selama kita melambatkan keadaan sholat tadi, itu dosa. Bukan awal aja lebih bisa. Gara-gara yang ini Tuhan kita melalaikan kewajiban kita melawan Tuhan. Ini ada jadi dosa. Makan aja jangan, minum aja jangan. Kalau bisikat gigi itu keperluan. Hendak apa? Ini hendak menyembah Allah. Muntung jangan berbau. Aku disini tak tahu berbangun itu kan mandi. Kenapa? Asal ada khusyuk dan sembahyang. Ayo mandi. Separuhnya itu mandi 3 jam lah ini. Acara dari uang. Separuhnya aja. Mandi itu biasanya kita sejam, dikurangi 2 menit kan, 3 menit. Bang, aku nih yang ada nangka tinggal yang biarnya 2 jam, 3 jam, berendam itu jadi hadaman kan Bapak? Dia mau baca nangka tinggal, kewajiban jangan ditunjuk dia kan ini. Allah Ta'ala nomor 1 di antara segala-gala muslim itu. Kemudian Quran bermula barang siapa tadi dan wajib atasnya mentasarrufkan sekalian masanya bagi mengqadha dia, maka dia harus baginya mengerjakan pekerjaan yang lain daripada qadha seperti sembahyang sunnah. Sekali lagi nanti guru ulangi, dalilnya jelas di dalam kitab Sabilal Muhtadi. Kalau sudah jauh-jauh menurut kitab punya kokal, kitab kuning itu bisa dibaca dengan meja dan tulang anda tuh nih, nah ditulisakan tulang anda tuh nih untuk rangkaian. Nah, atas dan wajib atasnya mentasarrufkan sekalian masanya bagi mengqadha dia. Kebanyakan waktu itu digunakan untuk mengqadha aja, maka ada harus baginya mengerjakan pekerjaan yang lain daripada mengerjakan sembahyang Allah. Nah, ini sekali lagi ulang. Dan wajib atasnya mentasarrufkan sekalian masanya bagi mengqadha dia, maka dia harus baginya mengerjakan pekerjaan yang lain daripada qadha seperti sembahyang sunat, tawaf, nambah lagi umrah atau tawaf sunnah tawaf wajib atau barang sebagainya. Ini tasawuf makan waktunya pada tahan di sini. Pada gunung sunat di sini nampak, nang wajib mengeberi ngaji ada lagi sini, ngaji Quran ada lagi. Siapa siang mengqadha sembahyangnya dan
Dan ada lagi sini mengerja fardu kifayah. Orang ini sembahyang belang ayaman umpat menerima amplop fardu kifayah kada sah. Sekali lagi nah. Amplopnya diterima atau ini sudah ada mengqadha sembahyang yang wajib. Ada sekalinya lagi anung semalam aku ingatnya otakku masih normal, ingatanku masih kuat. Dulu lagi anung aku kada bersembahyanganan. Sekarang Tuhan insaf sudah barang mati. Nah, pindah baju kiamat berkape. Nah, kayak orang itu sudah dipayahan orang kayak malina. Nah, dipayah. Memboknya isinya serawe 50. Ini pasuki 100. Macet segini 100 nah. Apanya sini aku mengqadha apa? Fardu kifayah kan. Jangan digawe fardu kifayah. Mula sesarik Tuhan aja. Makanya guru-guru bayar itu apik benar. Yang namanya bayar akan pilih di sini lang. Kalau perlu takut nih, bayar yang wajib kalau sudah yang B-nya sudah cukup juga hukumnya. Banyak ada aku santren aja di sini. Akan di pesantren di sini yakin ini sembahyang. Andainya tertinggal, ini apa? Guru kan memprioritaskan anak-anak santri pak ada. Kalau kamu minta guru bola pesantren, kita ada santri ada. Cuma ini lebih namanya, lebih apa sih kita? Lebih menguatkan keyakinan kita bahwasanya ini orang ini, insya Allah ada tertinggal sembahyangnya. Andai tertinggalnya segera mengapa? Ini cocok ini kalau sembahyang kifayahnya ya. Paham ya? Nah itu ya, kita lagi sebagai asbah pikir-pikir ada anak akan pesantren kada. Cuma kita lebih meyakini mereka ini sembahyang. Insya Allah amalnya tertinggal di sebagainya qadha. Nah di luar pun kita ada buruk sangka ada. Lalu orang tuh ada buruk sangka. Cuma menerima ini aja nah. Nyawa ini diuji. Ikan ini mau utamakan yang wajib awal Allah kah atau fardu kifayah kah? Bila ini nafsunya yang lebih dominan, hanya ambil duitnya, ikut salat fardu kifayah. Mengqadha kaina gitu. Apa? Ada sah. Rancang sudah guru ulang-ulang baru lagi sampai ke sudah guru berapa tahun awal sudah. Ayo kita sama-sama. Jangan kada sembahyang ini utama banget di sisi Allah. Menjadi ukuran yang lain itu diterima atau kada. Nabi kan sudah mengatakan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah. Pertama kali yang dihisab di hari kiamat itu kada ada lain. Kalau kamu sedekah ikam, ada puasa ikam, haji 10 kali, 30 kali, umrah 40 kali. Sedekah itu segunung, amas. Kalau penghitung yang pertama dihitung Tuhan ada puasa ikam, ada nisfu Sa'ban puasa. Nah lagi Senin Kamis puasa. Puasa Ramadan mengutang kan dicobain tak utang jadinya. Nah ini dulu aja apa? Ini tadi didikasikan diri untuk mengqadha kewajiban Tuhan aja begitu. Turang bujur taubat dan Tuhan mengutamakan kewajibannya lawan Allah. Fardu kifayah kan seperti sembahyang jenazah, maka haram atasnya mengerjakan sekalian yang tersebut itu selama ada lagi atasnya qadha. Sebuting aja sembahyang, nah adanya qadha haram ini sembahyang
kifayah. Sebutin waktu. Ada bersubuh. Nah ini tuh orang apik tuh. Anak kifayah aja. Aja Allah lewati aja ya. Belum keadaan lagi. Ini orang sadar diri. Aku ini ada layak menyembahyangakan jenazah. Aku ini ada hutang lawan Allah. Mbak, bisa berbayu lagi yang belum sekolah ini. Ada juga kalau kan. Tapi itu kembali kepada diri Anda masing-masing. Anda berdosa, Anda juga. Tanggung kita seorang. Yang nyambut, merasa ini ada dari kewajiban tanggungan kabuat sebahaya, nyesabut. Bila ia merasa menyambut saja, masih ada merasa tanggungan kewajiban kabuat sebahaya yang barunya lakukan, berarti ia menanggung dosanya. Ada orang ada dosa itu orang dibagi-bagi, seorang jual menyandangnya. Kalau kemudian buruk janganlah ini datuk alam payah alimnya datuk alam payah luar biasa, lebih daripada 33 pak ilmu agama sini menguasai. Ada sembarangan sini menulis ini, ada dalil, ada rujukan, ada pendapat ijma ulama, pendapat yang paling utama dituangkan sini agar kita ini selamat. Kayaknya di hadirat Allah. Namun sudah nangka ini mbah luar biasa sembahyang ya Allah. Jangan diabaikan. Biar nyawa kada kalau sembahyang lambat lah, nya kan sembahyang tuh yang akhir capat itu kan dilarang juga. Artinya ada aja itu dalilnya juga boleh itu sembahyang. Ada aja itu juga dalilnya nang dalil sembahyang tergantung usia umur. Dulu juga yang kita tahu itu juga itu, nggak apa? Imam tarawih itu merah siapa sudah manggah buku. Kami semua ada kesempatan kita mengisi. Ayo belum ada. Belum di sini. Oh orangnya. Belum di sini berdiri orangnya. Dan orang sujud orangnya. Hah? Maka itu boleh ya. Enggak bisa bayangkan apa tarawihnya. Ay. Tarawih sunat. Mentarawah. Umat itu sih. Kita tarawih kan. Nah itu dia di sini. Soalnya dengan tarawih rakaat ini imam dari taala. Jadi barang besar di fardu subuh rakaat ini Allah berikan. Iya, Jepang imamnya. Kali imam subhanallah lagi. Tarawihnya, namanya jemaahnya mengqadha subuh berita. Hendak aja sini aku tarawih, mau subuh nah. Subuh nih, ya Allah, jadi sini aku kan kait Tuhan nanti sudah ketinggalan subuh ini. Qabliyah Jumat, baik bang ada subuh. Tahiyatul masjid, baik bang ada subuh. Ba'diyah Jumat, baik bang ada subuh. Qabliyah Isya, baik bang ada subuh. Ba'diyah Isya, baik bang ada subuh. Sama ada 2 rakaat. Aku sempat sidin pada itu rampayan dulu, ada 4 yang lain, ada yang merosakan, ada bapak, ada masalah muakadah, ada 4 itu dulu. 4 ini nah. Melainkan barang yang tak dapat tiada baginya seperti umpama tidur. Ini kada musang bayang gitu. Terus-terusan guring banget. Ngapa? Nah, jadi waktu tidur dia aja boleh akan ngantuk tak. Nah, dan kalau hajat boleh waktu lahirnya sebenarnya. Pahami? Ini mentasarufkan mendedikasikan waktu sidin itu untuk mengqadha sembahyang. Dan menghasilkan nafkah dan belanja yang wajib atasnya.
Mbah anak bini petang kawaparan tuh gak ya? Mentara bagawi itu ada takabat tuh sebenarnya ada bapak. Karena ini kewajiban yang baru bangga. Ini bagawi ini kewajiban yang baru untuk memberi nafkah diri dengan yang halal, memberi nafkah diri anak bini untuk yang halal. Dan memperbuat wajib yang lain yang titik waktunya yang takut dia akan luputnya. Mbak, ini sampai di juhur di sini. Ambil dulu apa? Juhur pulang, nggak tutup juhur. Tidak panas sudah ambil, lanjut pulang. Ya tak. Dan barang siapa ada atasnya beberapa sembahyang yang luput dan tiada tahu akan bilangannya. Nah, kayak ini. Nah, siapa atasnya beberapa sembahyang yang luput dan tiada tahu yang akan bilangannya? Kata Syekh, kenapa? Ujar sidin, hendaklah diqadanya barang nang diingat, nang diyakinkannya, meninggalkannya. Amun otak kita ini masih ingat saja dan kita yakini aku ini kan bersubuh sekian, aku ini kan berjuhur sekian, aku ini kan basar sekian, ngitung nanti apa. Dan kata Tawi Husain hendaklah biakbatnya barang yang lebih atas barang yang diyakinkannya memperbuat dia. Jangan pas-pasan. Aku di sini asal tahun Pak malah bersyukur. Lebih. Kami masa tahun bersyukur 360 hari. Itu tak. Kalau pangnya kita naik, ya nanti juga kan. Kadang kita ini nggak ada mengkabak. Ada yang tak kabel sembahyang. Cuma hendaknya kita tuh minta kawan Tuhan, jangan dimatikan dulu sebelum habis kadoan kewajiban kita kepada ini. Dan kata Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah, dan yaitulah 6 asar, 6 sahih, 6 mana 6 ingat, 6 yakin. Nggak sekian yang sembahyang, Allah itu lebih. Dan jikalau jaga seorang daripada tidurnya, padahal dia ada tinggal daripada waktu sembahyang fardu melainkan kadar yang meluluskan wudu atau setengahnya juga, maka hukumnya seperti hukum orang yang luput akan dia sembahyang dengan uzur, maka tiada wajib atasnya segera pada mengqadha dia. Dan jikalau syak seorang kemudian daripada keluar waktu sembahyang fardu, adakah telah diperbuatnya? Nah, diperbuatnya akan sembahyang fardu itu atau tiada? Misalnya ragu seseorang ini daripada keluar waktu sembahyang fardu ini, adakah telah diperbuatnya akan sembahyang fardu itu atau ada? Wajib atasnya mengqadha itu. Ini ragu nih, jadi waktu sembahyang teh mudah, aku ini betul belum pada sini. Tuh, kadang awas asal. Amun kurang ini ragu dan kayak ini kabah waktu asal adalah bandingnya seperti syak ia pada niat. Dan jikalau kemudian daripada keluar waktunya sekalipun. Jadi nang ini sama dengan ragunya seseorang udah berniat belum nggak? Nah itu dia, diulang. Nah biasanya bersalahan dengan barang yang keluar syak, keluar raguinya, kemudian daripada keluar waktunya. Adakah sembahyang itu wajib atasnya atau tiada? Maka bahwasanya tiada wajib atasnya suatu dua pun. Dan barang siapa luput akan dia sembahyang isya, adakah harus baginya sembahyang witir dahulu daripada mengqadha dia? Maka pada yang demikian itu dua aujuh. Nah, dua pendapat, dua sisi
yang terlebih rajin, yang terlebih unggul daripada keduanya, tiada harus baginya itu. Napa ini ya? Kalau waktu Isya, napa goiter kah? Jangan. Bisa pula. Nah, dan sunat menjaga orang yang tidur. Nah, membangun akan bangun tidur. Karena sembahyang. Wallahu a'lam bishawab. Di sini aja dulu lah. Mudah-mudahan sedikit taklim kita, pengajian kita membaca kitab 90 tadi yang sama-sama kita belajar dalam bentuk kelambayan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang manfaat dalam kita bertahan dunia sampai ke akhirat. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di dalam masjid yang mulia ini. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami ya Allah. Ampuni dosa suami kami ya Allah. Ampuni dosa anak cucu kami ya Allah. Ampuni dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Jiran-jiran kami ya Allah. Tetangga-tetangga kami ya Allah. Dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat kepadamu. Istiqamahkan kami di dalam beristighfar kepadamu. Istiqamahkan kami di dalam berzikir dan bersalawat kepada Nabi-Mu. Istiqamahkan kami di dalam beramal ibadah kepadamu. Istiqamahkan kami di dalam menuntut ilmu. Dan istiqamahkan kami ya Allah di dalam membawa kewajiban-kewajiban kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga dan Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau ya Allah, berkah orang-orang saleh ya Allah, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Selamatkan kami di negeri dunia ini ya Allah. Selamatkan kami di negeri akhirat ya Allah, dan matikan kami pada taat dalam keadaan husnul khatimah. Minta harap, minta ikhlas dulu, minta rida, ampun, maaf, dan balataan lahir dan batin dunia dan akhirat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.